Selamat datang, kami adalah kelompok 7 yang akan membahas surat dari Yudas dalam Alkitab. Nama saya Afriana Tombokan dan anggota kelompok saya adalah Graciela Listuanto, Tania Valinda, Wanda Meliana, Natasha Evinski, dan Vincentius Immanuel. Kami akan menyampaikan refleksi berdasarkan metode koma yang terdiri dari 4 bagian, konteks, observasi, makna, dan aplikasi. Kami harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai surat Yudas yang jarang dibahas dalam khotbah. Bagian pertama adalah konteks. Kitab Yudas adalah surat yang sangat singkat namun penuh dengan peringatan yang kuat, di mana surat ini ditulis oleh Yudas, saudara dari Yakobus yang ditujukan kepada umat Kristen yang sedang menghadapi ajaran sesat. Yudas juga memperingatkan mereka agar untuk tetap setia pada iman yang telah mereka terima. Surat ini diletakkan setelah 1 dan 2 Petrus dan juga sebelum Wahyu. Dalam kisah besar Alkitab, kita bisa melihat bagaimana gereja awal seringkali terancam oleh pengajaran-pengajaran yang salah, dan juga Yudas menulis surat ini sebagai respon terhadap ancaman tersebut, juga untuk menjaga kemudian dari ajaran Kristen. Dalam konteks gereja juga saat itu, ajaran sesat itu sangat bisa merusak dan juga mengancam kesatuan umat. Selanjutnya, mari kita lihat bagian observasi. Yudas mengingatkan kita untuk waspada terhadap orang-orang yang masuk dengan mengajarkan hal-hal yang sesat. Surat ini mengungkapkan beberapa karakteristik ajaran yang salah, seperti kedagingan, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, dan kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kita bisa melihat bahwa Yudas menulis untuk memperingatkan gereja agar tidak terjebak dalam pengajaran yang dapat merusak iman mereka. Dalam pengamatan kita, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk lebih mendalami teks ini. Yang pertama, siapa yang menjadi sasaran surat ini? Yaitu umat Kristen yang sedang menghadapi ajaran palsu. Yang kedua, apa yang dikatakan Yudas? Yaitu, ia mengatakan umat untuk tetap teguh pada iman yang benar dan menjauhi ajaran sesat. Yang ketiga, mengapa penting untuk memperhatikan surat ini? Yaitu, karena ajaran sesat bisa merusak dan membelokkan iman. Pada bagian makna, kita dapat merenungkan apa arti surat Yudas bagi kita hari ini. Yudas menekankan agar kita waspada terhadap ajaran palsu yang mengancam iman Kristen. Dalam surat ini, kita juga dapat melihat bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang menyesatkan umatnya. Makna penting dalam surat Yudas yaitu, sebagai umat Kristen, kita harus menguji setiap ajaran yang kita dengar, lalu memastikan bahwa ajaran tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu, kita juga harus menjaga kesatuan gereja dengan hidup kudus dan penuh dengan pertobatan. Hal ini relevan dengan kita di kehidupan zaman sekarang, yang banyaknya ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Pada bagian terakhir yaitu aplikasi, kita merenungkan mengapa surat Yudas ini penting untuk kita hari ini. Di dunia modern ini, kita terus dihadapkan dengan banyak pengaruh eksternal yang bisa mengaburkan ajaran Kristus. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Surat Yudas mengajarkan kita untuk bertahan dalam iman yang benar, menjaga gereja agar tetap bersih dari ajaran yang menyesatkan, dan untuk selalu memperbarui kehidupan rohani kita. Aplikasi dari surat Yudas bagi kita adalah menjaga kekudusan hidup dan tidak takut untuk menegur jika ada ajaran yang sesat di sekitar kita. Kita harus memiliki keberanian untuk membela kebenaran meskipun itu tidak populer. Surat Yudas memberikan peringatan tegas tentang kewaspadaan terhadap ajaran sesat dan penyalahgunaan anugerah Allah. Ia mengingatkan saya untuk menjaga iman dengan sungguh-sungguh berdoa dalam Roh Kudus dan tetap berpegang pada kasih Allah serta menantikan belas kasihan Tuhan Yesus Kristus untuk hidup kekal. Surat ini juga mengajarkan untuk peduli terhadap orang yang bahaya imannya dengan kasih, namun tetap hati-hati agar tidak terjerumus dalam dosa yang sama. Hal ini mendorong saya untuk membangun iman yang benar, hidup dalam kasih, saling menolong, dan tetap rendah hati serta setia pada kebenaran firman Tuhan. Surat Yudas mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap guru-guru yang menyebut diri mereka Kristen padahal sesat, serta memperingatkan agar kita tetap teguh dalam iman di tengah godaan duniawi. Di zaman ini banyak sekali hal yang bisa membuat seseorang goyah dalam imannya, terutama dengan adanya budaya duniawi yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Contohnya seperti penyembahan kepada iblis demi ketenaran. Meskipun seringkali hanya terdengar seperti konspirasi, namun nyatanya terjadi dalam beberapa sekte sesat yang mengajak orang untuk mencari keuntungan instan. Untuk tetap berada di jalan Kristus, kita perlu memiliki pendirian yang kuat dan juga konsistensi.
menjaga hubungan dengan Tuhan melalui saat teduh, doa, dan juga rasa syukur, serta berteman dengan orang-orang yang juga berada dalam iman yang benar. Surat Yudas juga mengingatkan saya untuk tetap memegang teguh pada prinsip-prinsip Kristus, tidak goyah dan terus menyebarkan kebenaran serta bersyukur atas hadiratnya dalam hidup saya. Kitab Yudas mengandung pesan yang sangat relevan bagi kehidupan orang Kristen, yang ditulis oleh Yudas, saudara Yakobus, dan berfokus pada peringatan terhadap pengajaran sesat serta untuk seruan mempertahankan iman yang benar. Kitab Yudas mengingatkan bahwa iman yang sejati harus dipertahankan dengan kesungguhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kesesatan, kita dipanggil untuk hidup dalam kudus, berpegang pada keimanan, dan serta mengasihi sesama. Pesan yang terkandung dalam surat Yudas yaitu, saya harus memperjuangkan iman dengan hidup dalam pengajaran Allah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kita harus memiliki akar berupa iman dan bertumbuh dengan melakukannya di kehidupan, di lingkungan rumah, kerja ataupun sekolah maupun gereja, agar menghasilkan buah. Nantinya, buah yang baik yang bertumbuh atas kasih karunia Allah akan memberikan dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, yang tentunya akan membuat orang lain untuk ikut tergerak untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Dampak positif itu nantinya akan membuat saya dan orang lain dapat bekerja sama untuk hidup dalam pengajaran Allah, sehingga kami dapat saling tolong-menolong dan juga saling mengingatkan agar tidak terjerumus akan ajaran yang sesat. Kitab Yudas mengingatkan umat Kristen untuk selalu menjaga iman, menjauh dari ajaran palsu, dan mengajarkan kita untuk berdoa. Dari nama tokoh dan kejadiannya yang diceritakan dalam kitab Yudas, juga mengajarkan saya untuk tetap hidup di dalam iman. Harus memperjuangkan iman di tengah zaman yang modern saat ini, yang penuh dengan ajaran-ajaran palsu, yang terkadang terlihat sempurna namun menyesatkan. Dan hanya dengan tetap meneguhkan iman dan tetap berdoa, saya yakin percaya Tuhan senantiasa menjaga dan menuntun saya untuk tetap percaya dan beriman kepada Kristus. Surat Yudas mengingatkan saya tentang betapa pentingnya menjaga gereja dan iman tetap bersih dari ajaran yang sesat. Pesan yang terkandung dalam surat ini menegaskan bahwa kita tidak hanya harus menjaga iman kita secara pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam mempertahankan kebenaran ajaran dalam gereja. Sebagai umat Kristen, kita diundang untuk berjuang tanpa henti dalam membela iman yang benar, menjaga kesatuan gereja, dan menghindari pengaruh negatif yang dapat merusak kemurnian ajaran Kristus. Saya merasa semakin terdorong untuk tidak hanya menguatkan iman pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami berharap presentasi ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang surat Yudas dan relevansinya dengan kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati.